Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iriana Mardanus. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda, teman hati semua, di program religi Kompas TV, yaitu Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Nah, saya juga sudah bersama dengan Kang Rashid hari ini. Kang Rashid, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yandra, sehat? Sehat, Alhamdulillah Kang Rashid. Gimana kabar? Sehat ya Berkah, Kang ya? Alhamdulillah. Berkah, Alhamdulillah. Nah, Kang Rashid, hari ini kita akan menemani teman hati semua dengan pembahasan terkait dengan Al-Quran sebagai pembawa rahmat bagi umat. Nah, teman hati, Kang Rashid, kita lihat dulu nih ada artikel sebelumnya. Kita baca dulu. Tentang Al-Quran hadir untuk masyarakat modern dan masa akan datang. Ini dia. Al-Quran tidak hanya mengandung ajaran agama yang meliputi akidah, syariah, dan akhlak, namun juga mengandung isyarat-isyarat tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Quran merupakan kitab suci yang tidak hanya diperuntukkan kepada manusia yang hidup di masa lampau, tetapi juga masyarakat modern. Bahkan untuk masyarakat dunia yang akan datang, yang berkebudayaan dan berperadaban maju. Masya Allah. Nah itu dia, Kang Rashid, bagaimana kemudian hebatnya luar biasa Al-Quran ya, padahal diciptakan atau diturunkan gitu di era kapan, tapi visinya sudah jauh sekali ke depan. Silakan Kang Rashid. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman hati rahmati Allah Subhanahu wa taala, Kang Yanda, tadi temanya Masya Allah, Al-Quran pembawa rahmat. Ya. Hal itu sudah dipertegas di dalam ayat suci Al-Quran. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Jika Al-Quran dibacakan, jika Al-Quran dikumandangkan, jika Al-Quran ditelaah dan diteliti, fastami'u. Allah memerintahkan langsung, fastami'u lahu. Dengarkan, telaah itu bacaan Al-Quranmu itu. Wa ansitu, dan perhatikan dengan tenang. La'allakum turhamun, insya Allah engkau bakal dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini memang Allah berfirman langsung tentang Al-Quran ini. Dengarkan, perhatikan, baca, insya Allah engkau bakal dirahmati melalui Al-Quran itu. Bagaimana tidak, Kang Yanda dan teman hati, Al-Quran itu dia kata lain dari kata Al-Furqan. Al-Furqan itu adalah pembeda. Al-Furqan pembeda. Kalau Al-Quran, maaf, dari kalimat saja ya Kang Yanda, Al-Quran itu awal kata dari kalimat qoro'a. Qoro'a itu artinya membaca. Ada tambahan alif dan nun di akhir. Qoro'a Qur'anun. Dalam gramatikal Arab, kalau kalimat ditambah ujungnya alif dan nun, itu artinya kesempurnaan. Masya Allah. Jadi artinya kalau qoro'a itu bacaan, ditambah alif dan nun, artinya bacaan yang sempurna. Bacaan yang sempurna ya. Taib. Oke, kalimat lain, contoh syaiton, satoto, itu artinya adalah sesuatu yang jauh. Ditambah alif dan nun, ujungnya syaitonun. Berarti adalah makhluk Allah yang sangat jauh dari Allah. Sangat jauh dari Allah. Maka syaiton itu jauhnya dari Allah sempurna. Jauh dari Allah sempurna. Maka dia tidak dapat hidayah, nggak dapat taufik, nggak dapat bimbingan. Dia dapat azab. Karena jauh dari Allah. Syaitonun. Artinya jauhnya dari Allah itu sempurna. Kalau Quran itu bacaan yang sempurna. Dibanding ada majalah, gitu, ada novel, ada koran, itu bacaan, tapi belum tentu sempurna. Ya. Karena di sana ada ucapan bohong, ada ucapan pengkhianaan, ada ucapan kemuliaan hoax gabung. gitu ya, Kang ya. Ya, karena ada hoax itu antara al-kid wasidku, antara bohong dan benar campur aduk. Tapi kalau Quran itu sempurna, semua benar. Maka kalau kita interaksi dengannya, ya, sampai seorang waliullah menyampaikan, idza saghalta bil Quran, teman hati dan mati Allah, jika engkau selalu disibukkan dengan Al-Quran, fa'lam annahu yuridu an yuhaddisaka. Ketahuilah wahai teman hati dan mati Allah, jika engkau disibukkan membaca Al-Quran, tafsirnya, telaahnya, maknanya, disibukkan terus oleh Al-Quran, apalagi pada Ramadan yang lalu, kita disibukkan dengan Al-Quran, karena Al-Quran turun pada bulan suci Ramadan, disibukkan, ketahuilah, sesungguhnya jika engkau disibukkan dengan Al-Quran, Allah ingin berbincang denganmu. Masya Allah. Jadi kalau kita sedang gundah gulana, sedang deadlock tidak menemukan solusi, bincang dengan Allah.
Kalau kita bincang dengan orang tua, ada alatnya, namanya handphone. Mama apa kabar, papa apa kabar. Kalau tentang masalah finansial, kadang suka telepon papa apa kabar. Dia bincang dengan papahnya untuk menyelesaikan keuangannya. Kalau kita dengan Allah, apa alat komunikasinya? Alat komunikasinya adalah Al-Quran. Jadi kalau ada sesuatu, bincanglah dengan Allah lewat Al-Quranul Karim. Coba bayangkan, kata Nabi, kalau Al-Quran ini engkau akrab dengannya, dia adalah hudan. Al-Quran itu punya sifat namanya hudan. Dia sebagai petunjuk, guidance. Oke. Bayangkan Kang Yanda dan teman hati, kita hidup di dunia yang luas ini, tapi tidak memiliki peta. Dipastikan dia akan tersesat. Tapi kalau kita hidup di dunia ada guidance, maka dia akan selamat dan fast track menuju tujuan. Di dunia ini, bagaimana hidup pada saat di dunia, bagaimana kehidupan setelah kematian, bagaimana kehidupan pasca kematian, itu ada guidance-nya. Nah, guidance itu ada pada Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran itu hudan linnas. Dia petunjuk. Kalau kita menjauh petunjuk, tersesat dong. Tersesat ya. Satu itu yang kedua, Al-Quran itu adalah syifaun warahmah. Dia adalah obat. Dia jadi obat bagi pembacanya, dia obat bagi yang sakit. Dan yang ketiga, sifat Al-Quran adalah rahmah. Dia banyak memberikan rahmat dan kasih sayang. Allah memberikan mukjizat kepada Rasulullah lewat Al-Quranul Karim, hingga kepada umatnya. Kita menjadi tentram dengan bacaan Al-Quran ini. Itu dia ya Kang Rashid ya. Masya Allah sekali ya, bahwa Al-Quran, kitab suci Al-Quran ini selain menjadi guidance, tapi juga bisa menjadi obat dan tentunya memberikan rahmah bagi kita semua yang tentunya ini juga bacaan sempurna. Ya, sesuatu yang sempurna tadi.